Hukum pajak dan acara perpajakan. Topik ke-10 dari 50 topik. Pajak dalam APBN. Bagian pertama, kesadaran membayar pajak di kalangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut diukur besarnya tax ratio, yaitu perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto, PDB, dari suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. OECD merupakan model yang biasa dilakukan dalam praktik internasional. Dalam menghitung penerimaan pajak, ia juga memperhitungkan penerimaan dari bagi hasil yang diterima dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hal itu dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Ini juga merupakan koreksi mengenai perhitungan tax ratio sebelumnya yang dikemukakan oleh para pengamat perpajakan di Indonesia yang menyatakan bahwa tax ratio di Indonesia adalah sebesar 12%. Formula perhitungan tax ratio hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan saja. Atas dasar perhitungan tersebut, tax ratio Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan OECD dibandingkan dengan negara berkembang lainnya sebagai berikut. OECD mencatat, rasio pajak, tax ratio Indonesia pada tahun 2022 berada di bawah rata-rata tax ratio negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Menurut lembaga tersebut, tax ratio Indonesia pada tahun 2022 sebesar 10,1% produk domestik bruto, PDB, atau lebih rendah dari rata-rata tax ratio Asia Pasifik yang sebesar 19% PDB. Bahkan, tax ratio Indonesia kali ini jauh lebih rendah dari rata-rata tax ratio OECD sebesar 33,5% PDB. Tax ratio di Indonesia relatif rendah. Hal tersebut disebabkan falsafah dan penggunaan pajak selama ini seolah tidak perlu memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat. Sebagaimana dapat dilihat pada umumnya pendefinisian pajak, yang selama ini menyatakan bahwa pembayaran pajak tidak memperoleh imbalan atau kontraprestasi langsung dari pemerintah. Dalam perkembangannya, timbul opini perlunya perubahan paradigma pungutan pajak mengenai perlunya imbalan atau kontraprestasi dari pemerintah yang diprioritaskan untuk pelayanan pada sektor pajak yang bersangkutan. Pendapat ini sejalan dengan filosofi pajak earmarking system, yaitu pajak harus jelas dan tepat peruntukannya, hingga pajak bukan sekadar pungutan yang bersifat memaksa saja, tetapi harus digunakan untuk membiayai pemerintahan guna menyejahterakan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan seterusnya. Dengan demikian, pungutan pajak semata merupakan sarana, bukan tujuan, tepatnya pajak adalah sarana untuk mencapai tujuan. Bagi negara Republik Indonesia, tujuan tersebut adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya yang telah terpatri dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam teori hukum, tujuan negara itu lazim disebut dengan teori negara kesejahteraan, welfare state. Otto von Bismarck dalam bukunya Soziale Sicherheit tahun 1880 mengemukakan prinsip dasar teori welfare state, yakni negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun. Otto mewacanakan konsep kesejahteraan masyarakat, atau social welfare, tersebut secara konkret ke dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi pemerintahan modern, atau The Model of Modern Government Social Security Program. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pajak adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu menuju rakyat yang adil dan makmur. Apabila tidak demikian, pajak tidak ubahnya sebagai upeti, yaitu pungutan paksa persembahan rakyat kepada sang raja sebagai penguasa negara. Berkaitan dengan pungutan pajak secara general, terdapat dua sisi yang harus diaplikasikan sebagai berikut. 1. Pungutan pajak harus dirasakan adil dan tidak terlalu membebani masyarakat. Rasa adil dan tidak membebani masyarakat diaplikasikan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Proses pembuatan undang-undang lazimnya diawali dengan pemerintah mengajukan rancangan undang-undang, atau RUU, kepada parlemen.
Parlemen terdiri atas dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian, sesuai dengan urutan prioritas pembuatan undang-undang yang ditetapkan bersama antara pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, dan Parlemen dalam prolegnas, rancangan undang-undang tersebut dibahas pemerintah dan Parlemen. Setelah disetujui Parlemen, rancangan undang-undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang tentunya terlebih dahulu dilakukan melalui proses pembahasan. Melalui mekanisme ini, diharapkan setiap undang-undang perpajakan akan betul-betul memenuhi rasa keadilan bagi rakyat. Pajak tidak dirasakan sebagai beban, tetapi merupakan hak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditegaskan dalam Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Makna pungutan pajak diatur dengan undang-undang tersebut berdasarkan memungut pajak melalui proses legitimasi undang-undang, yaitu melalui perwakilan rakyat, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah. Pengaturan pajak tentunya sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 2. Peruntukannya harus jelas. Peranan penerimaan pajak yang signifikan terhadap pendapatan negara dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan, tentunya harus diawasi pula penggunaannya sebagaimana ditentukan dalam APBN. Untuk itu, pemerintah setiap tahun mengajukan rancangan anggaran belanja dari setiap kementerian dan lembaga kepada Parlemen untuk disahkan menjadi Undang-Undang Penerimaan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN menjadi rujukan dalam pelaksanaan peruntukan dari penerimaan negara yang didominasi oleh penerimaan pajak. Selain itu, atas pelaksanaan dari peruntukan tersebut, akan dilakukan pengawasan atau pemeriksaan, baik oleh institusi internal, Inspektorat Jenderal, dari dalam kementerian atau lembaga itu sendiri maupun eksternal dari luar, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam pemeriksaan terdapat temuan yang berindikasikan kerugian negara, temuan tersebut akan dilaporkan kepada penegak hukum sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, berkaitan dengan peruntukan dari penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan melalui tindakan preventif atau pencegahan, ataupun represif, yaitu pengenaan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan adanya mekanisme, pengaturan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang, baik pungutan pajak maupun peruntukannya, yaitu melalui Undang-Undang APBN. Diharapkan, pelaksanaan dari pungutan pajak adalah benar-benar sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Peranan dan besaran pajak dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Penerimaan pajak pada tahun 2023 adalah Rp2.016.923,7 triliun, naik 4,78% dari penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp1.924.937,5 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak terhadap APBN yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah pada tahun 2023 adalah 82,5%. Penetapan dan ketetapan pajak bersifat eksekutorial. Sebagaimana telah kita maklumi ketentuan perpajakan di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak awal Januari tahun 1984 menganut sistem self-assessment. Dengan sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri serta membayar dan melaporkannya melalui laporan yang disebut dengan Surat Pemberitahuan, SPT. Tahap selanjutnya sudah barang tentu pemerintah akan meneliti kebenaran dari SPT tersebut. Adapun sarana untuk mengevaluasi SPT tersebut sebagai berikut. 1. Menguji kepatuhan wajib pajak, tax compliance. Kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan SPT ada batas waktunya seperti berikut. A. Untuk SPT masa, paling lama 20 hari sejak akhir masa pajak, kecuali 1. Untuk SPT masa PPh pasal 22 oleh bendaharawan, paling lama 14 hari sejak akhir masa pajak. 2. Untuk SPT masa PPN dan PPN. BM, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. B. Untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. C. Untuk SPT tahunan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila wajib pajak terlambat memasukkan SPT, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000.
Untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai Rp100.000, sanksi tersebut dilakukan melalui surat tagihan pajak, STP. 2. Scoring SPT. Walaupun SPT merupakan sarana penjabaran aktivitas kegiatan usaha wajib pajak dalam bentuk angka-angka, di dalamnya terkandung rumus atau skor yang dapat memonitor secara dini apakah wajib pajak telah mengisi SPT dengan benar. Hal tersebut tentu saja merupakan rahasia dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengamankan self-assessment dalam penerimaan negara melalui sistem elektronik teknologi. 3. Cross-check dengan bank data yang dimiliki pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, memiliki bank data yang menghimpun dan mengadministrasikan data dari pihak ketiga. Bank data tersebut merupakan sarana untuk mengecek kebenaran SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Bank data Ditjen Pajak tersebut dihimpun dari para wajib pajak dan atau dari pihak ketiga yang diwajibkan memberikan laporan segala transaksi keuangannya secara rutin, misalnya pejabat pembuat akta tanah, PPAT, showroom mobil, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, dan lain-lain. Undang-Undang KUP menegaskan bahwa larangan melaporkan bagi instansi lain dengan alasan kerahasiaan ditiadakan semata untuk kepentingan penerimaan negara. 4. SPT lebih bayar. Konsekuensi dari sistem perpajakan self-assessment, yaitu apabila wajib pajak dalam SPT-nya menyatakan lebih bayar, hal itu menjadi kewajiban pemerintah untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Oleh karena itu, kelebihan bayar yang dinyatakan dalam SPT harus dilakukan pemeriksaan untuk diuji kebenarannya. Dirjen Pajak, setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila setelah melampaui jangka waktu, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB, harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Dalam hal SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2%, per bulan dihitung sejak berakhirnya SKPLB. 5. Pengaduan masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan Direktur Jenderal Pajak memperoleh pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengaduan tersebut dapat diajukan dengan tertulis ataupun lisan serta dilakukan oleh masyarakat atau pegawai pada perusahaan wajib pajak. Atas pengaduan tersebut, aparat pajak terlebih dahulu melakukan pengecekan atau penelitian terhadap SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. 6. Pemeriksaan acak. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan secara acak terhadap wajib pajak tertentu, atas dasar dugaan bahwa terhadap wajib pajak dalam usaha tertentu SPT yang dilaporkannya tidak benar. Contohnya saat boomingnya usaha pertambangan batubara karena harga pasaran di luar negeri cukup mahal. Ternyata terdapat pengusaha batubara melaporkan SPT-nya yang menyatakan dalam keadaan rugi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dan output pemeriksaan adalah ketetapan pajak yang berupa A. Surat tagihan pajak, STP, B. Surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB, C. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT, D. Surat ketetapan pajak nihil, SKPN, atau E. Surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB. Atas ketetapan pajak yang menimbulkan kurang bayar pajak atau utang pajak, STP, SKP Kebon, dan SKPBT, dasar penagihan yang memiliki eksekutorial beslak setara dengan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van gewisde. Artinya, ketetapan pajak dapat ditagih paksa walaupun wajib pajak sedang melakukan upaya hukum keberatan kepada pemerintah atau banding kepada pengadilan pajak. Itulah topik ke-10 hukum pajak dan acara perpajakan untuk membantu pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.